Hari itu seperti biasa Suryani si Hotang menjemput putri sulungnya Nurmala Dewi Tinambunan yang berusia 30 tahun dari tempat kerjanya di Puskesmas Teladan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota Medan, Sumatera Utara. Nurmala Dewi Tinambunan adalah seorang bidan yang baru 6 bulan terakhir bertugas di puskesmas tersebut. Sebelumnya ia bertugas di Nias, namun sudah 2 kali ada seseorang yang mencoba mencelakainya alias membunuhnya. Karena itu ia lantas pindah tugas ke Medan sehingga sehari-hari bisa tinggal dan dekat dengan keluarganya. Bidan Dewi, begitu orang-orang biasa memanggilnya. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Lismen Tinambunan dan Suryani si Hotang. Keluarganya tinggal di Jalan Pertahanan Gang Indah, Dusun 6. Meskipun sehari-hari Dewi bertugas di kota Medan, tapi tidak begitu jauh dari rumahnya. Di mata keluarga, Dewi adalah anak yang baik, bisa menjadi contoh yang baik bagi kedua adiknya, sekaligus bisa menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan di mata tetangga dan orang-orang sekitarnya, bidan Dewi dikenal sangat baik, penuh kasih dan murah hati. Ketika ada pasien yang sakit namun tidak memiliki biaya, bidan Dewi tidak segan memberikan obat-obatan dengan cara cuma-cuma. Namun sore hari itu, Kamis 7 Februari 2013, sore hari sekitar pukul 17.15, Suryani sang ibu seperti biasa menjemput Dewi dari puskesmas, lalu mereka naik angkot yang kemudian turun di jalan dekat rumah. Setelah berjalan beberapa saat, tiba di depan pagar rumah. Tak lama kemudian salah satu adik Dewi keluar rumah, hendak membukakan pagar. Tapi tiba-tiba ada 2 orang yang berboncengan motor, berhenti dengan jarak sekitar 3 meter di depan rumah itu. Lalu terdengar suara letusan pistol yang mengejutkan semua orang. Seketika itu pula bidan yang masih lajang itu perlahan roboh bersimbah darah. Sementara Suryani sang ibu begitu terkejut, hanya bisa berteriak histeris meminta tolong pada tetangga. Beberapa tetangga mencoba mengejar pelaku yang langsung kabur dengan motornya namun lolos. Dengan dibantu tetangga, keluarga bergegas melarikan diri ke rumah sakit Estomihi, Medan. Hanya saja sayangnya, bidan itu akhirnya tewas sebelum tiba di rumah sakit. Lalu atas persetujuan keluarga, jenazah bidan Dewi kemudian dibawa ke rumah sakit Pirngadi Medan guna dilakukan otopsi. Kematian bidan Dewi tentu saja sangat mengejutkan, serta meninggalkan duka mendalam bagi keluarga maupun rekan-rekannya. Awalnya ada isu yang menyebar di masyarakat jika mungkin pelakunya adalah mantan pacar bidan Dewi. Sementara pihak keluarga Dewi sebenarnya mencurigai seseorang, namun mereka tidak bisa gegabah menuduh, mengingat belum ada bukti, juga karena orang itu bukanlah orang sembarangan. Setelah tim reskrim dari Polresta Medan melakukan upaya penyelidikan selama kurang lebih 1 bulan, akhirnya 8 orang tersangka berhasil dibekuk karena diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap bidan Dewi. Dari 8 orang yang tertangkap diantaranya adalah 1. Bunga Hati Idawati Boru Pasaribu alias Elsaria Idawati Pasaribu, seorang wanita lanjut usia yang lebih dikenal dengan panggilan Ida atau Nenek. Ia adalah seorang pengusaha ternama di Batam yang diduga kuat sebagai otak dari pembunuhan ini. Wanita pengusaha ini sebenarnya berasal dari Pulau Samosir, Sumatera Utara. Kemudian ia tinggal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ia dulu memulai usaha dengan cara berdagang di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tahun 1995, pertama kalinya Ida datang ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di sana ia juga memulai bisnis berdagang dengan menyediakan barang sesuai pesanan. Ada pakaian, peralatan rumah tangga, hingga suku cadang kendaraan bermotor pun ia bisa menyediakannya. Hanya dalam waktu 2 tahun, usaha Ida ini berkembang pesat. Lalu pada tahun 98, Ida melebarkan sayapnya dengan membuka usaha ekspedisi ekspor-impor di Batam. Tak hanya itu, Ida pun kemudian di tahun-tahun berikutnya mulai merambah usaha SPBU, bahkan hingga bisnis properti, jual beli ruko. Namun belakangan, sekitar tahun 2008 ketenangan Ida terusik ketika mulai mengetahui pria yang dipercayanya selama bertahun-tahun dianggap mulai berani mengkhianatinya. Karena itu Ida diduga yang memerintahkan para pelaku lain agar bidan Dewi dihabisi, karena Ida merasa tidak senang pria kepercayaan yang masih sepupunya dan sudah lama dipeliharanya itu ketahuan menjalin hubungan asmara dengan Dewi. Pengusaha sepuh itu tertangkap di Jakarta, tepatnya di rumahnya pada 5 Maret 2013. Tersangka kedua yang tertangkap adalah Rini Darmawati alias Cici.
berusia 40 tahun, merupakan pengusaha salon di Batam yang merupakan teman dari Idawati. Yang ketiga adalah Julius alias Yus, berusia 40 tahun, suami dari Cici. Suami istri ini ditangkap di Cianjur, Jawa Barat pada 3 Maret 2013. Kemudian mereka berdua bersama Idawati si dalang pembunuhan, bersama-sama dibawa kembali ke Medan pada 6 Maret 2013. Tersangka keempat adalah Brigadir Kusnita Bahtiar, seorang polwan berusia 32 tahun yang bertugas di Polda Sumatera Barat. Yang kelima adalah Bribda Aulia Pratama Zulfadlil, juga bertugas di Polda Sumatera Barat. Yang keenam adalah Rizky Dharma Putra alias Gope, seorang pemuda berusia 23 tahun, warga Kuranji Padang, pengangguran yang direkrut oleh Brigadir Kusnita. Ketiga orang ini yakni Kusnita, Aulia Pratama, dan Gope ditangkap lebih dulu di Padang pada 25 Februari 2013 setelah hampir 3 pekan penyelidikan usai pembunuhan Bidan Dewi. Tersangka selanjutnya adalah Azhari alias Ari, pedagang martabak di Medan. Ia ditangkap karena ketahuan menyembunyikan senjata api yang digunakan oleh eksekutor dengan cara menanam di tanah dan dicornya dengan semen. Selain itu, Ari juga ketahuan menyembunyikan motor dan helm yang digunakan oleh eksekutor saat menghabisi Bidan Dewi. Dan tersangka terakhir adalah Iin Dayana, berusia 26 tahun, seorang mantan polwan yang pernah berdinas di Polda Sumatera Utara, namun ia telah dipecat karena bolos selama 250 hari. Ia bertugas memastikan alamat dan mengawasi serta mengambil foto Bidan Dewi untuk memudahkan aksi pembunuhan. 8 tersangka yang telah diringkus tersebut awalnya tak mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan ini, termasuk Idawati Pasaribu, si pengusaha sukses dari Batam, juga mengelak tuduhan bahwa ialah yang memerintahkan dan membiayai pembunuhan ini. Namun dari penyelidikan polisi berhasil mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Berton Silaban yang berusia 34 tahun ketika itu adalah anak dari paman Idawati yang sudah belasan tahun ikut Ida mengelola usahanya. Namun diam-diam ternyata ada hubungan asmara terlarang antara Ida dengan Berton itu. Idawati sebenarnya pernah memiliki suami dan dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya itu. Ketika itu 2 anaknya sudah membuka usaha di Jakarta, sementara 1 anaknya masih sekolah di Batam. Suami dari Ida diduga sejak awal sudah mengetahui hubungan asmara terlarang itu, namun pura-pura tidak tahu hingga akhirnya berpisah dengan Ida. Meskipun Berton sudah berkali-kali menggelapkan uang perusahaan, Ida masih selalu memaafkan. Tapi sejak Ida tahu jika Berton berhubungan dengan Nurmala Dewi Tinambunan, seorang bidan yang bertugas di Medan, Idawati merasa Berton semakin berubah. Pria itu semakin sering pergi ke Medan dan semakin sering menggelapkan uang perusahaan. Hingga pada 2008, ketika Berton ketahuan menggelapkan uang perusahaan lagi, Ida minta dibuatkan surat pernyataan yang kala itu turut dihadiri oleh Bidan Dewi, kedua orang tua Bidan Dewi, juga orang tua dari Berton Silaban, yang diminta datang ke Batam, di mana surat pernyataan itu yang berisi perjanjian bahwa Berton dan Dewi tidak akan berhubungan lagi, ditandatangani oleh semua orang yang turut hadir termasuk Idawati sendiri. Kepada orang tua Dewi, Ida mengatakan agar Dewi dinikahkan saja dengan pria lain, agar tak mengganggu Berton lagi. Ida juga mengatakan jika Dewi mau menikah dengan pria lain, nanti orang tua Dewi akan diberikan emas sebagai imbalan dari Ida. Usai perjanjian itu dibuat, Suryani, ibu dari Bidan Dewi, diberikan uang cash senilai 10 juta rupiah oleh Ida sebelum mereka pulang ke Medan. Namun pada 2011, ternyata Berton kembali ketahuan menggelapkan uang perusahaan senilai 100 juta rupiah yang seketika membuat Ida murka. Saat Ida meminta agar uang itu dikembalikan, Berton hanya mengembalikan 20 juta rupiah saja. Ditambah lagi Idawati mendengar jika Berton Silaban ternyata masih berhubungan dengan Bidan Dewi. Kekesalan pengusaha itu bertambah ketika Berton malah menghilang, yang membuat Ida menduga keluarga Dewi lah yang telah sengaja menyembunyikannya. Idawati juga menuduh jika uang yang digelapkan oleh Berton itu diberikan kepada Bidan Dewi. Hilangnya Berton Silaban bahkan telah dilaporkan oleh keluarganya kepada pihak polisi, juga oleh pihak Idawati Pasaribu dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan. Sehingga ketika kasus ini terjadi, status Berton Silaban sebagai buronan. Bermula pada Oktober hingga November 2012, Idawati curhat pada Rini alias Cici, si pengusaha salon di Batam yang merupakan teman dari Ida. Ida mengeluh pada Cici tentang kekesalannya pada Berton Silaban
sepupunya yang telah dijadikan direktur operasional di salah satu perusahaan ekspor-impor milik Ida, yang juga telah lama diam-diam juga menjalin hubungan asmara terlarang dengannya. Ketika itulah Ida menyatakan ingin menghabisi bidan Dewi. Rini alias Cici lalu mengajak Julius alias Yus suaminya dan mengenalkan Idawati dengan seorang oknum Polwan Polda Sumbar, yakni Brigadir Kusnita Bahtiar. Kusnita lah yang kemudian mengajak salah satu personil oknum Polda Sumbar lainnya, yakni Bribda Aulia Pratama Zulfadlil. Mereka kemudian merekrut Rizky Dharma Putra alias Gope, seorang pemuda asal Padang berusia 23 tahun untuk dijadikan eksekutor. 21 Desember 2012, 4 orang dari komplotan itu, yakni Yus, Brigadir Kusnita, Bribda Aulia, dan Gope, memeriksa lokasi rumah korban dengan menggunakan mobil milik Yus. Keesokan harinya 22 Desember, Bribda Aulia Pratama Putra membonceng Gope dengan motor ke kediaman korban. Ketika itu merupakan percobaan pembunuhan pertama, di mana Gope berusaha menghabisi korban dengan cara menikamkan jari-jari sepeda motor ke tubuh bidan Dewi, yang ketika itu sedang berada di luar rumah, tapi perempuan itu hanya terluka di bagian pinggang, tidak tewas. 16 Januari 2013, Kusnita kembali memerintahkan penusukan kepada Dewi. Namun percobaan yang kedua ini pun gagal karena yang kena malah ibunya bidan Dewi. Hingga akhirnya pada 7 Februari 2013, Brigadir Kusnita kembali menyuruh Gope agar segera menghabisi bidan Dewi. Tapi kali ini, pria asal Padang itu dibekali senjata api jenis FN yang dibeli oleh Kusnita seharga 13 juta rupiah dari seorang anggota TNI yang bertugas di Padang berinisial M yang merupakan abang dari Kusnita sendiri. Dan akhirnya hari itu, bidan Nurmala Dewi Tinambunan pun berhasil didor yang membuatnya benar-benar meregang nyawa. Keesokan harinya 8 Februari, Idawati Pasaribu memberikan uang 300 juta rupiah kepada Rini alias Cici yang ditemuinya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebelum Rini dan suaminya kabur ke Padang. 10 Februari 2013, Gope sang eksekutor mendapat upah 20 juta rupiah. 25 Februari, Kusnita, Gope dan Aulia ditangkap. Keesokan harinya 26 Februari 2013, senjata api, sepeda motor dan helm berhasil ditemukan dan disita dari Ashari alias Ari, si penjual martabak. 3 Maret 2013, Iin Dayana alias Iin, si mantan polwan juga ditangkap. Senin, 29 Juli 2013, Iin Dayana bersama terdakwa lainnya menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tapi pada 5 Desember 2013, Majelis Hakim yang diketuai oleh Pontas Effendi SH justru memberikan vonis bebas kepada Iin Dayana karena dianggap tidak terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap korban Nurmala Dewi Tinambunan. Namun jaksa penuntut umum segera mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung RI dan akhirnya pada 12 Januari 2015, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima putusan dari MA yang menyatakan bahwa Iin Dayana divonis 12 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Lalu Brigadir Kusnita Bahtiar dijerat dengan pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan vonis hukuman 18 tahun penjara. Bribda Aulia Pratama Zulfadlil divonis hukuman 3 tahun penjara sesuai pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rini Darmawati alias Cici divonis hukuman 17 tahun penjara, sementara suaminya Julius alias Yus divonis 12 tahun penjara. Sedangkan Ashari alias Ari, si penjual martabak, divonis dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu sang eksekutor, Rizky Dharma Putra alias Gope, pria asal Kuranji Padang itu divonis dengan hukuman 20 tahun penjara, sesuai pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Lalu yang terakhir inilah, si dalang pembunuhan yakni wanita pengusaha ternama asal Batam, Bunga Hati Idawati Boru Pasaribu alias Elsaria Idawati Pasaribu alias Nenek, wanita berusia 70 tahun itu yang juga dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagai otak dari pembunuhan ini. Pada sidang putusan yang digelar pada Kamis 5 Desember 2013, justru divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang juga diketuai oleh Pontas Effendi SH. Tentu saja vonis bebas Idawati Pasaribu ini membuat murka keluarga bidan Dewi. Mereka yakin pasti uang sudah berbicara sehingga para hakim membebaskan wanita itu. Namun atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.
Dan pada 14 Juli 2014, MA menyatakan Idawati Pasaribu terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan vonis hukuman 16 tahun penjara kepada wanita pengusaha itu. Namun sayangnya setelah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, wanita itu sudah keburu kabur. Segala upaya dilakukan untuk mencari keberadaan wanita sepuh pengusaha itu, tapi tak berhasil menemukannya selama beberapa tahun. Hingga akhirnya pada Rabu, 4 Januari 2017, Idawati Pasaribu, si otak pembunuhan Bidan Dewi menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan diantarkan oleh keluarganya. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.